Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat dan kesempatan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama meneguhkan kembali, mari kita bersama-sama menguatkan kembali, mari kita bersama-sama mengokohkan kembali akan niat dan tekad kita untuk senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, karena takwa itu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Semoga Allah memudahkannya, semoga Allah senantiasa menolong kita dan memudahkan menjadi orang-orang yang bertakwa, berbekal diri dengan bekal kehidupan orang-orang yang bertakwa, berlaku diri menjalankan kehidupan di atas jalan orang-orang bertakwa, hingga Allah memuliakan kehidupan dunia akhirat kita dengan penuh keridhaannya. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada siang hari ini menjelaskan perihal beberapa sifat, beberapa akhlak, beberapa perilaku yang mengundang kebencian Allah. Tentu dengan sepenuh pengharapan perkara yang demikian untuk kita ketahui bersama, semoga Allah menjaga kita dari akhlak-akhlak yang bisa mengundang kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang dibenci oleh Allah, orang itu hidupnya akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dan itu sesungguhnya adalah musibah yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi, di mana diriwayatkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyin jawadhin sahabin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah aw kama qala. Sesungguhnya Allah itu benci kepada ja'dhari, Allah itu juga benci kepada jawad, Allah juga benci kepada sahabin fil aswaq, Allah benci kepada jifatim bil laili himarin bin nahar,
dan Allah membenci orang yang alimi bid dunya jahilim bil akhirah. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah karena sifat-sifatnya, karena akhlaknya adalah ja'aldhari. Apa ja'aldhari itu? Ja'aldhari itu satu keadaan di mana orang itu mempunyai perilaku yang buruk karena kesombongannya. Jadi orang yang sombong itu masuk dalam kategori ja'aldhari, dan orang yang demikian ini, sifat yang demikian ini termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar bahwa sombong, dikatakan sombong itu manakala orang itu enggan menerima kebenaran, tidak mau dinasehati, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, angel tuturane, itu karena kesombongannya, meskipun yang dinasihatkan itu perkara-perkara kebenaran. Yang kedua, orang yang sombong itu cenderung melihat orang lain dari ketinggian, dan pastinya dasarnya adalah meremehkan. Jadi orang yang sombong itu akan menolak kebenaran, apalagi kalau yang menasihati dianggap tidak selevel, ya, atau berbeda status sosial. Dia akan menolak mentah-mentah meskipun yang disampaikan itu adalah perkara kebenaran. Dan tidak berhenti di situ, bahkan dia cenderung untuk meremehkan orang lain, menganggap kecil orang lain, meremehkan siapapun selain dirinya sendiri. Itu maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa sombong itu arahnya adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sifat ja'aldhari ini mengundang kebencian Allah. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jawad, yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa jawad itu? Jawad itu menghimpun aneka bentuk perangai dan perilaku yang cenderung mencari menangnya sendiri, cari nyamannya sendiri, cari enaknya sendiri, dan kalau sudah menyangkut hak pribadinya, maka dia akan begitu semangat, rakus untuk mendapatkannya. Tapi kalau hak orang lain, dia cenderung meremehkannya sedemikian rupa. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang itu dalam hidupnya sangatlah egois, ya, tidak pernah mau memperhatikan kepentingan orang lain, yang dicari itu enaknya sendiri, nyamannya sendiri, dan hak-haknya sama sekali tidak boleh ada siapapun yang mengganggu. Kalau berusaha, kalau ada sampai yang mengganggu, Masya Allah, akan diperjuangkan meskipun kadangkala dengan cara-cara yang kelewat batas dan cenderung di dalamnya ada kezaliman. Itu namanya jawad, dan perkara demikian ini termasuk perkara yang mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula kita juga mohon perlindungan darinya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyebutkan bahwa sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasulullah sebagai sahabim fil aswaq. Sahabim fil aswaq ini kalau diterjemahkan secara literal maknanya adalah orang itu suka berteriak-teriak, ya, di pasaran, di jalanan. Maksudnya orang itu lepas kontrol, lepas kendali
Kalau ngomong juga asal keluar bahasanya itu ya, kalau ngomong itu sudah lidahnya seperti tidak ada remnya sama sekali, tidak peduli apakah yang diomongkan itu benar atau salah. Tidak peduli apakah yang diomongkan dari lisannya itu pedas atau tidak pedas. Lisannya itu apakah suka menyakiti orang lain, menusuk orang lain, memojokkan orang lain, mempermalukan orang lain, tidak peduli. Bahkan dalam perkara-perkara yang seperti itu cenderung kelewat batas. Kalau ngomong Masya Allah luar biasa, nggak ada yang sanggup untuk mengekangnya, nggak ada yang sanggup untuk mengendalikannya. Itu namanya orang yang digambarkan sebagai sohofim fil aswaq. Dan seringkali orang seperti ini menggiring opini, bahkan cenderung juga provokasi, apalagi kalau menyangkut kepentingan pribadi, itu cenderung ya dan tidak peduli, cenderung provokasi, tidak peduli, menggiring opini kepada orang lain. Dan itu tentu saja orang yang bikin gaduh seperti ini sangat mungkin tidak hanya dalam kondisi di mana lingkungan kita berada, tapi mungkin juga di media-media sosial. Ada orang itu yang tulisannya cenderung memprovokasi, membuat gaduh sedemikian rupa. Jadi omongannya tidak terkendali, tulisannya tidak terkendali. Itu kelompok yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang digambarkan oleh hadis tadi adalah jifatim bil laili khimarim bin nahar. Kelompok yang keempat, Rasul menggambarkan jifatim bil laili. Apa jifatim bil laili itu? Kalau malam itu bagaikan bangkai, tapi kalau siang seperti khimar. Apa maknanya? Maknanya bahwa siang malam orang ini tidak bisa diharapkan. Kalau malam itu habis untuk tidur dan tidak ada kemanfaatan terkait dengan akhiratnya, sudah tidak tahu waktu ya. Jadi isya lewat, subuh juga lewat, seperti tidak ada kepentingan untuk kemudian memohon kepada Allah, apakah itu memohon ampunan atau mohon kehidupan yang lebih baik dan lebih baik, mohon keselamatan dari Allah, seperti tidak ada kepentingan untuk yang demikian ini. Jadi kalau malam itu sudah full ya, tidak ada sedikit pun, kecuali semuanya itu membuat dia terlalaikan dari Allah. Demikian juga kalau siang hari tidak bisa diharapkan, karena siang hari dihabiskan untuk mengejar berbagai macam kenikmatan. Jadi walhasil siang malam orang ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam itu diisi dengan sesuatu yang membuat dia malas, tidak bergairah terhadap perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya tidak bisa diharapkan, siangnya juga tidak bisa diharapkan. Malam dilalaikan, siang pun dilalaikan. Itu artinya jifatim bil laili khimarim bin nahar. Kemudian yang terakhir, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok orang yang dibenci oleh Allah digambarkan oleh Rasulullah sebagai alimin bid dunya jahilim bil akhirah. Alim dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Banyak tahu orang ini dalam perkara dunia, Masya Allah, akan dibel, akan dikejar sedemikian rupa kalau itu menyangkut informasi dunia, tapi tidak ada gairah, tidak ada semangat sama sekali untuk mempelajari perkara-perkara akhirat. Akibatnya prioritas hidupnya pun habis untuk kepentingan dunia, sama sekali tidak ada prioritas untuk kepentingan akhirat. Kalau sudah urusan dunia maksimalis dan serba maksimalis, tapi kalau sudah urusan akhirat itu tidak ada amper. Kalaupun ada pun itu sifatnya hanya sangat minimalis.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengetahui banyak hal tentang peluang-peluang kehidupan akhirat, tentang kehidupan dunia, bagaimana kita bisa sukses. Tapi tentu saja harus dibarengi dengan bagaimana kita juga harus faham dengan peluang-peluang bagaimana kita mendapatkan kesuksesan di akhirat. Karena itu hidup harus dijalani bagaimana kita memperbagus kehidupan dunia, dan lebih dari itu jangan pernah kemudian kita melalaikan akhirat kita. Dunianya kopen, akhiratnya juga kopen. Dunianya terjaga dan akhiratnya juga terjaga. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah tahu tentang urusan akhirat, atau bahkan kemudian sama sekali tidak mau tahu. Karena kalau sekedar tidak tahu boleh jadi masih punya semangat dia untuk bisa tahu, tapi ada orang itu bahkan tidak mau tahu. Akhirat itu apa jare besok, sing penting sekarang adalah ngejar dunia. Akhirat itu apa jare besok, wong sing sholat juga kadang belum tentu begitu alasannya untuk membela dirinya. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi kelima hal tadi sebagian ada pada kita, karena kita manusia tidak lepas dari kekeliruan dan kesalahan, tidak lepas dari akhlak-akhlak yang buruk, boleh jadi mungkin berapa persennya. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki arah hidup kita, memperbaiki perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah untuk sampai kepada ridha dan maghfirahnya. Karena sesungguhnya Allah itu juga mencintai orang yang berusaha memperbaiki diri. Allah itu mencintai orang yang berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya, sebagaimana ayat yang tadi sudah khatib bacakan di awal, yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, Allah itu cinta kepada orang yang memperbaiki diri, dan Allah juga cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Semoga Allah memampukan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat-sifat yang mengundang kebenciannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh وإدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukra ya Allah, wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, 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 faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ala ali ta'atika ajma'in warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.